kemarin kinerja keuangan daripada Harum di 2023. Mungkin yang lebih lagi adalah terkait dengan outlook daripada kinerja perusahaan 2024 mulai terlihat bahwa perusahaan sekarang juga sudah mulai transisi ke bisnis nikel ya, di luar ada bisnis tubara yang menjadi core-nya mereka. Oke, bisa kita mulai. Ya, jadi mungkin kita sekilas saja mengenai tentang full year 2023 result kemarin ya. Jadi kalau untuk kait dari kinerjanya sendiri, rasionalnya kita melihat sebenarnya untuk sales volume di 2023 kemarin itu relatif cukup kuat di kisaran level sekitar 8 juta ton. Which is ini memang juga sudah terasasikan bahwa sebenarnya karena memang di third Q 2023 itu produksi daripada batubara Harum cukup robust di sekitar 2 juta, dan memang produksi yang cukup robust itu transaksinya terhadap sales volume di 4Q 2023 karena memang ada deferred schedule. Jadi sebenarnya di 2023 untuk di 4Q-nya masih cukup kuat, dan ini membawa sales volume untuk dari Harum sendiri di kisaran sekitar 7,1 juta ton dekat produksi 7,07 juta ton, di mana ini juga angkanya dekat dengan tahun 2022 kemarin cukup robust ya, karena memang untuk dari sales volume dan volume untuk di tahun 2022 itu hanya ada di kisaran sekitar 5,4 juta ton. Jadi memang result daripada Harum yang produksinya dan juga sales volumenya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, bantu penurunan daripada ASP atau average selling price, di mana memang ini mengikuti daripada tren penurunan harga batubara global. Nah, sehingga untuk di 2023 ini di 4Q pendapatan daripada coal juga cukup baik, dan ini juga ditopang oleh karena memang konsolidasi daripada bisnis nikel pada Harum yang memang juga dicatat, sehingga kalau kita figurnya ini di 4Q 2023 ada jump di situ ya, karena memang tadi pertama satu cost volume dan yang penopang dari penurunan terus kemudian kedua juga konsolidasi daripada bisnis nikel Harum terutama dasar ini atau investasi industri yang baru juga diakuisisi Harum di tahun 2020 kemarin. Next. Ya, terkait dengan financial performance-nya, jadi memang kalau kita lihat ya, result daripada ini relatively cukup dengan konsensus, namun ada dinamika perubahan daripada costing composition-nya karena memang dari konsolidasi dari nickel segmen ini. Jadi memang terlihat bahwa sebetulnya EBITDA di Q 2023 memang terlihat better dibandingkan dengan Q 2023, karena memang ini juga didukung oleh tadi yang penambahan daripada konsolidasi revenue dari bisnis nikel. Kemudian kalau kita melihat dari sisi netnya, ini memang ada sedikit pushback ya dari terakhir Q 2023 di 4Q 2003, karena perlu lihat bahwa di Q 2023 kemarin itu ada sempat adjustment dari fair value terkait dengan investasi di ini, itu menyebabkan losses di fair value adjustment dari untuk Harum sendiri. Namun kemudian kalau misalkan kita melihat normalized net profit-nya, sebenarnya Harum di Q 2023 dan 2023 itu performa relatifly masih cukup baik ya, kalau kita take off daripada yang losses on fair value adjustment. Dan ini juga memang didukung memang konsolidasian daripada bisnis nikelnya terutama dan yang harus juga dicatatkan di kuartal keempat 2023. Jadi kita melihat sebenarnya going forward kondisi margin yang mungkin lihat di sebelah kanan pojok bawah itu mungkin margin akan relatively normalize di tahun 2020 mendatang, di mana ini uncaran levelnya ini kita ekspektasinya tidak akan ada
further ke bawah, mungkin untuk net profit margin ada di kisaran 5-17%. Dan kita perlu memahami bahwa sebetulnya untuk dari bisnis nikel ini sendiri terkait dengan marginnya sendiri, baik itu dari EBIT juga profit marginnya, memang nature dari bisnisnya untuk nikel lebih rendah dibanding dengan bisnis batubara yang notabene-nya lebih fokus pada bisnis mining, sedangkan nikel sendiri harus mengopsikan dia punya aspal yang mentransformasi dari nikel ore menjadi barang setengah atau nikel class 1 atau class 2. Next. Ya, untuk daripada outputnya sendiri, ini kita melihat sebenarnya untuk di 2024 revenue ini bakal akan di-drive lebih dari ekspansi dan konsolidasi daripada nikel bisnis Harum. Memang untuk tahun 2023 kemarin yang paling dominan adalah atau yang paling datang adalah konsolidasi dari perusahaan IMI yang Venetra Steel. Tapi 2024 sekarang juga ekspektasinya bahwa perusahaan menarikkan bahwa Q 2024 itu WNI atau Trometal Industries akan memproduksi high grade nickel itu juga memulai produksi dengan naiknya kapasitas sekitar 56.000 nickel matte, 86.000 ton. Dan kalau misalkan untuk tahun ini sendiri memang masih gradual, kita expect WMI sendiri untuk memproduksi langsung ke 56.000. Kita ekspektasinya mungkin akan ada di setengah dari nameplate kapasitas di sekitar 24.000. Nah, overall dengan penambahan ada bisnis nikelnya sendiri yang nantinya akan produksi API dan juga air nickel matte. Dan untuk dari sisi batu baranya sendiri ini juga relatifly mungkin agak ditargetkan sedikit lebih rendah ya. Di tahun ini targetnya adalah sekitar 6 juta ton untuk produksi dan juga mungkin penjualannya dibandingkan dengan tahun lalu yang sekitar 7 juta ton seperti yang tadi kita udah sekan. Jadi ekspektasi overall kita revenue di tahun 2024 itu ada di level 1,1 miliar dolar. Sedangkan untuk net profit sendiri dengan dinamika costing yang tadi sudah sebutkan bahwa ada perbedaan antara margin bisnis dari nikel dan juga batu bara itu, dimana kalau bisnis batu bara itu ada di kisaran 26% EBITDA margin, sedangkan misalkan nikel itu sendiri sekitar 18%. Ini kita ekspektasinya makanya kemudian untuk net profitnya sendiri ada di sekitar level 206 dan margin overall ada di hover di sekitar untuk net profit margin 16% untuk tahun 2024. Sehingga tadi yang kita katakan bahwa profit limit kita untuk tahun 2024 ada di sekitar 26 juta. Next. Ya, kita terkait dengan valuasi dan juga rekomendasinya, kita sekarang sudah assign lagi ya target untuk Harum, di mana untuk target price terbaru ada di level Rp860 per share dengan rekomendasi buy, di mana kalau kita melihat kita ini mengimply target multiples baru ya 2,7 kali karena kontribusi daripada bisnis Harum terkait tanggalnya ini sudah jauh lebih terlihat dibandingkan tahun 2023 kemarin yang memang notabene-nya mereka masih mendapatkan atau membukukan lawasi dari investment in the associates. Nah, sehingga kemudian kita targetkan dari yang tadinya punya target mulus itu di sekitar 6,2 untuk call-nya, tapi kemudian karena nikelnya sendiri ini sekarang sudah kotor sekitar 40 lebih dari 45% daripada laba bersih daripada Harum di 2024, maka kemudian kita mengesain multiple sekitar 10 sekali untuk nikel dengan proper sekitar 45 tadi, sehingga memang kita come up PE target multiple sekitar di 7,7 kali. Dengan begitu kita arrive di target price di sekitar 1.860 cara untuk tahun ini. Terkait dengan valuasi sekarang kita melihat sebetulnya di mana saat ini Harum diperdagangkan di level 5,5 kali P. Kita consider sebenarnya untuk Harum sendiri ini masih relatif demanding valuenya, karena memang kita ke depannya
outlook daripada nikel industri atau ekspansi daripada nikel industrinya cukup missing. Kemudian juga kita tahu bahwa notabene-nya selain daripada yang problem outlook untuk nikelnya ini, kita juga tahu bahwa Harum ini juga satu one of the biggest player yang memproduksi vehicle terutama untuk segmen di Cina sana. Mungkin sekian Daya, semoga bermanfaat. Kembali ke Glenda. Terima kasih sahabat. Selamat pagi.